طيب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحييكم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan umur yang panjang, nikmat sehat, sehingga kita berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya dari awal hingga akhir zaman. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka mushaf Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita akan mulai dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah seperti biasa. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang kompak, kita ulangi, saya dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ulangi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelihatan tuh, kedengaran yang terakhir siapa? Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan pada hari Senin kemarin, yaitu tentang waqaf, al-waqf wal ibtida', tata cara berhenti dan tata cara memulainya kembali. Kalau kemarin kita sudah bahas waqaf berdasarkan kesempurnaan maknanya, maka pada hari ini kita akan bahas sama-sama waqaf berdasarkan tanda dan hukumnya. Tetapi sebelum kita melanjutkan, kita akan sedikit membahas materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang waqaf berdasarkan kesempurnaan maknanya. Waqaf berdasarkan kesempurnaan maknanya kita rangkum dan kita bagi kepada 4 waqaf. Yang pertama ada al-waqfut tam atau waqaf yang sempurna, yang mana waqaf tam ini adalah berhentinya pada suatu kata yang tidak berkaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi makna maupun dari segi lafaz, tidak ada kaitannya. Jadi berhenti secara sempurna, baik makna maupun lafaz. Itu untuk waqaf tam. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 5 misalkan, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Waqaf. Kalau kita lihat dari segi makna, mereka ulaika ala hudan, mereka adalah orang-orang yang tetap berada dalam petunjuk, min rabbihim, dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat setelahnya, ayat ke-6, innal ladzina kafaru, beda lagi pembahasannya. Artinya waqaf di ayat ke-5 itu sudah sempurna. Jadi pada ayat ke-6 nggak perlu diulang lagi, ayat ke-5 langsung saja dimulai, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, kalian mau ingatkan atau tidak, la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Kalau tadi ayat ke-5 membahas tentang orang-orang yang beriman itu akan tetap berada di dalam petunjuk Allah dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian dilanjutkan ayat ke-6-nya sudah beda pembahasan. Itu namanya waqaf tam. Artinya waqaf atau berhentinya suatu kata yang tidak ada kaitannya dengan kata setelahnya. Kemudian yang kedua ada waqaf kafi. Di sini dijelaskan al-waqfu ala kalimati tammah la tu'alliqu laha ba'daha lafdhan bal ma'nan. Jadi berhentinya sesuatu yang dimana atau berhenti pada kata yang berkaitan makna tetapi tidak berkaitan lafaz dengan kata setelahnya. Artinya hanya berkaitan maknanya saja. Contoh di dalam surah An-Nisa ayat 23, Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum, dan seterusnya. Kalau misalkan saya berhenti pada kata hurrimat alaikum ummahatukum, maka itu waqafnya waqaf kafi. Yang mana waqaf kafi ini adalah berhenti pada kata yang berkaitan maknanya dengan kata setelahnya, tapi nggak berkaitan lafaznya. Jadi tata cara ibtida'nya nggak perlu diulang, langsung dilanjutkan pada kata yang setelahnya. Contoh,
Hurrimat alaikum ummahatukum. Berhenti, waqaf kafi. Nggak perlu diulang. Ummahatukum nggak perlu. Karena waqaf kafi. Lanjut saja. Wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Misalkan berhenti lagi. Itu masih waqaf kafi karena dia berkaitan maknanya dengan lafaz setelahnya. Makanya sebetulnya idealnya dalam membaca Al-Quran kita pun harus paham dengan maknanya. Supaya apa? Supaya kita berhentinya enggak sembarangan. Itu untuk waqaf kafi. Ini hanya sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk lebih jelasnya mungkin ada catatan pertemuan kemarin atau melihat video yang lalu. Kemudian yang ketiga ada waqaf hasan. Waqaf hasan itu kebalikan daripada waqaf tam. Kebalikan daripada waqaf tam. Kalau tadi waqaf tam itu tidak ada kaitannya keduanya, baik lafaz maupun makna. Artinya pada kata sebelum dan setelahnya itu tidak ada kaitan. Tetapi kalau waqaf hasan itu waqaf yang berkaitan makna dan lafaz dengan kata setelahnya. Berhenti pada kata yang berkaitan makna maupun lafaz dengan kata setelahnya. Dapat dipahami? Contoh dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ. Itu namanya waqaf hasan. Itu namanya waqaf hasan. Dia masih berkaitan makna maupun lafaznya. Coba kita lihat artinya. Yaitu jalan-jalan orang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang diberikan nikmat atasnya, ghairil maghdubi 'alaihim, dan tidak dimurkai terhadapnya. Kemudian terakhirnya waladdallin, dan tidak tersesat. Maka tata cara ibtidanya dalam waqaf hasan ini harus diulang 2, 3 sampai seterusnya sebelum kita waqaf, tergantung maknanya. Kalau tadi misalkan kita berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kita kira-kira kata mana yang harus kita mulai tergantung dengan kesempurnaan makna. Karena kita membahas tentang waqaf berdasarkan kesempurnaan makna. Kita ulang lagi. Ghairil maghdubi, yaitu jalan yang tidak dimurkai, ghairil maghdubi 'alaihim, dan tidak waladdallin, dan tidak sesat. Maka tadi yang saya ucapkan bahwa dalam membaca Al-Quran idealnya kita juga memahami makna dan artinya, supaya kita tidak salah berhenti seperti itu. Dan terakhir ada namanya waqaf qabih. Qabih berdasarkan kata dari bahasa Arab yang artinya adalah jelek. Waqafnya jelek. Misalkan saya contohkan dalam surah Al-Fatihah juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Dan itu nggak jelas. Waqafnya nggak jelas, jelek. Maknanya nggak sempurna. Maknanya nggak berkaitan dan lain sebagainya. Itu namanya waqaf qabih, dan itu disengaja. Beda halnya kalau misalkan dalam keadaan darurat. Kemarin sudah saya katakan bahwa keadaan darurat seperti batuk, bersin, apalagi nggak kuat nafas, itu masih ditoleransi. Karena kenapa? Keadaan darurat. Maka ketika kita misalkan batuk pada kata wala, padahal sedikit lagi itu udah mau sampai waladdallin, maka tata cara ibtidanya, tata cara memulainya lagi adalah dengan mengulang 2-3 kata sebelum kita batuk, menyesuaikan makna. Kalau misalkan tadi kita batuk, misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala, misalkan batuk, kita ulang lagi
menyesuaikan maknanya. Mau 2 kata atau 3 kata sebelum kita batuk, tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kesempurnaan maknanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai ketika kita batuk pada kata wala disambung lagi ad-dhallin, jangan. Maka nanti masuknya dia waqaf qabih, waqaf yang jelek. Baik, itu materi pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan insyaallah, yaitu waqaf berdasarkan tanda dan hukum bacanya. Tanya dulu. Silakan Pak. Ya, yang ingin saya tanyakan itu adalah kita kan sudah hafal ini makna dari apa yang kita baca kan. Terus kita membaca Al-Quran, nafas kita tidak nyampe ke ujung ayatnya. Terus untuk memulainya itu ada nggak tanda-tanda yang bisa kita pakai? Misalnya huruf waw dulu atau alif dulu atau gimana? Oke, yang pertama sekarang kita udah semakin mudah ya. Karena kalau pada zaman dulu Al-Quran itu nggak ada kasroh, nggak ada fathah, nggak ada tanda baca. Sekarang lebih dimudahkan. Seperti ada tanda jim, sekarang akan kita bahas nih. Ada tanda jim, ada tanda shad, lam dan alif maksurah namanya. Nah itu tuh sebetulnya sebagai memudahkan kita agar kita mudah dalam berhenti dan melanjutkan. Nanti kita akan bahas di sini, insya Allah pada pertemuan sekarang seperti itu. Adapun misalkan ada ayat yang panjang, kemudian nggak ada tanda wakofnya, kemudian bagaimana? Misalkan taruh aja pada ini contoh mudahnya ya. Surah Al-Fatihah ayat ke-7 ini contoh mudahnya. Misalkan nggak ada lam alif di situ, kan kalau di dalam mushaf ada ya. Kita analogikan tidak ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sesampainya kita aja. Yang pertama, sesampainya kita aja. Tapi rumusnya adalah ketika kita udah nggak sampai, maka diulang lagi 2-3 kata sebelum kita berhenti. Jadi jangan jojong baik kalau bahasa Sunda ya, atau bahasa Jawa. Lanjut aja nggak boleh. Jadi ketika berhenti, ulang 2-3 kata sebelum kita berhenti. Kalau misalkan nggak ada tanda waqaf, seperti itu. Yang dimaksud 2-3 kata gimana? Misalkan tadi kan alaihim, coba lihat alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita berhenti di alaihim yang kedua. Coba. Kata pertama alaihim, yang kedua al-maghdub, yang ketiga ghairi. Nah, kita mulai dari ghairi. Paham Pak Imanu? Oke, ghairi al-maghdub 'alaihim. Kemudian kita wakaf di situ kan? Nah, kita ulang lagi 3 kata sebelum kita berhenti. Ghairil maghdub 'alaihim. Oke? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menyempurnakan maknanya. Kalau kita lanjut waladdallin itu nggak sempurna maknanya. Baik, ada lagi? Tanyakan, boleh Pak? Kalau sekaligus Sebentar, Pak Irfan, sebentar, ini dulu. Sebentar. Gimana Pak? Mungkin ada kaitan dengan pertanyaan Pak Redi. Jika nafas kita tetap tidak sampai kepada tanda-tanda wakaf, Baik. bisa dijelaskan nggak misalnya yang saya pernah dengar, kalau mau berwakaflah pada kalimat yang di depannya ada wa fa illa Betul. aita umma. Betul. Betul. Yang pertama, wow, itu namanya wakaf kafi. Kalau misalnya tadi kan Bapak bilang, rumusnya kalau mau berhenti, berhentilah sebelum huruf wakaf. Wow, huruf wow. Ada huruf yang lima. Yang wow kan? Waw, Wow. fa, Oke. summa, Ya. hatta, Oke. illa. Kita ambil satu contoh. Kayak tadi. Hurrimat alaikum ummahatukum. Huruf setelahnya apa? Wow. Wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Huruf setelahnya ada lagi. Wa juga. Wa khalatukum. Maka yang dikatakan Bapak betul. Ya, yang
pasnya belum masih nggak nyampe Iya. dengan tanda-tanda wakaf yang akan dibahas Iya. sebentar lagi ini kan Iya. supaya ada pendapat. Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi benar ya? Benar, betul. Karena waw ini kalau dalam bahasa Arab namanya ada waw atof, ada waw ziyadah, ada wawul ma'iyah dan lain sebagainya. Kalau yang tadi kita sebutkan ayatnya itu namanya waw ziyadah, waw tambah. Artinya kalau kita maknanya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, itu artinya dan. Jadi namanya wakaf kafi. Dan betul Bapak, berhenti sebelum waw dan nggak harus mengulangnya lagi. Diharamkan bagi kalian ummahatukum untuk mengawini ibu-ibu kalian, wa banatukum anak-anak perempuan kalian, berhenti misalnya. Nggak perlu diulang lagi hurrimat lagi, nggak perlu. Karena setelahnya ada waw. Wa akhwatukum, dan saudara perempuan kalian sampai akhir, itu waw semua. Baik. Ada lagi? Cukup? Jelas ya Pak? Oke, kita akan bahas. Kayak ini Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin, itu kan sifatnya Tuhan itu. Oke, gimana? Itu bisa mewakafkan asal memang. Oke, kita bahas. Setiap akhir ayat itu dinamakan waqaf hasan. Setiap akhir ayat itu dinamakan waqaf hasan. Meskipun dia masih ada kaitannya dengan ayat setelahnya, misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Dia ada kaitannya kan? Ayat pertama dengan ayat kedua masih ada kaitannya, atau ayat kedua dengan ayat ketiga masih ada kaitannya. Kalau di akhir kalimat, di akhir ayat nggak perlu diulang lagi. Misalkan Rabbil Alamin Ar-Rahman, nggak perlu. Meskipun dia masih ada kaitannya. Nggak seperti yang tadi Ghairil Maghdub harus diulang lagi. Nggak perlu. Jadi lanjut langsung masuk pada ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim, waqaf hasan. Tandakan setiap akhir ayat namanya waqaf hasan. Cukup? Kita akan lanjutkan pembahasan. Waqaf berdasarkan tanda dan hukumnya. Baik, kita ini detik-detik menyelesaikan kitab tajwid ini, detik-detik terakhir. Yang pertama ada huruf mim. Yang pertama ada huruf mim. Ada huruf mim. Ini artinya adalah alamatul waqfil lazim, atau bahasa Indonesianya adalah waqf lazim. Waqf lazim. Contohnya adalah dalam surah Yasin ada fala yahzunka qawluhum, fala yahzunka qawluhum. Sini ada mim kecil di atas. Terus lanjut ayatnya, inna na'lamu ma. Dan seterusnya. Baik, kita perhatikan. Ini namanya waqaf lazim. Waqaf lazim tandanya itu mim kecil.
mim kecil. Tapi jangan sampai kita tertukar dengan mim yang terletak di atas ba. Jangan sampai tertukar. Karena kalau mim kecil di atas ba, itu tandanya mim iklab. Nah, perhatikan. Dalam surah Yasin ada fala yahzunka qawluhum. Di situ ada mim. Mim ini tandanya adalah waqaf lazim, yang artinya adalah wajib berhenti. Wajib berhenti. Namanya waqaf lazim. Wajib berhenti. Wajib berhenti. Baru ketika qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ketika berhenti nggak usah diulang lagi, tapi lanjut kepada kata setelah waqaf. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan contoh-contoh yang lain. Ketika ada mim kecil yang menandakan waqaf lazim, maka harus berhenti atau harus waqaf. Yang kedua, ada huruf jim. Ini namanya adalah alamatul waqfil jaiz, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tanda waqaf jaiz. Apa artinya jaiz dalam bahasa Arab? Boleh. Nah, maka waqaf jaiz ini bisa dua. Yang pertama boleh berhenti, dan yang kedua boleh lanjut, boleh tidak. Kita tulis lagi di sini, boleh berhenti supaya jelas. Boleh berhenti dan boleh lanjut atau wasal. Contohnya, kita berikan contoh dalam surah Al-Bayyinah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Di situ ada huruf jim. Contoh. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Nah, di sini ada huruf jim kecil. Terus setelahnya wa dzalika dinul qayyimah. Ada di mushaf Bapak dan Ibu? Wa dzalika dinul qayyimah. Baik. Kita bahas. Jadi waqaf jaiz ditandai dengan jim kecil. Artinya adalah kebolehan berhenti dan kebolehan untuk membacanya lanjut. Boleh wasal dan boleh waqaf. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Boleh berhenti dan dilanjut. Wa dzalika dinul qayyimah. Boleh. Atau mau kita wasal semuanya boleh. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kalau kuat maka boleh. Kalau nggak kuat jangan dipaksakan, maka berhenti di sini. Namanya waqaf jaiz. Kemudian yang ketiga ada huruf lam alif. Ada huruf lam dan alif. Namanya dalam bahasa Arab alamatul waqfil mamnu', tanda
tidak diperbolehkannya untuk wakaf. Jadi kebalikan daripada mim. Kalau mim itu wajib berhenti. Kalau lam alif tidak boleh berhenti. Kalau dari segi bahasa, la dalam bahasa Arab artinya tidak. Makanya tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Contohnya dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dan seterusnya. Di sini ada huruf lam alif kecil, maka ini tidak boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Walaupun mau berhenti di tempat yang tadi sudah dicontohkan. Rumusnya kita balik lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan contoh-contoh daripada ayat di dalam surah Al-Quran, kalau ada huruf lam alif maka tidak diperkenankan untuk berhenti, terlepas itu terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Baik, kemudian yang keempat ada shad, lam, dan ini namanya alif maksurah, bukan ya. Kalau ya, dia ada titiknya. Kalau alif maksurah bentuknya seperti ya, tapi tidak ada titik. Dan bukan dibaca sholat, bukan. Tapi ini adalah singkatan. Kayak di Indonesia, Assalamualaikum WRWB, ada singkatannya. Bahasa Arab juga ada. Ini singkatan dari waslul ula. Wasol itu lebih diutamakan. Bahasa Indonesianya kayak gitu. Tapi dalam bahasa Arabnya adalah waslul ula atau waslul aula. Wasol itu lebih diutamakan. Waslul ula. Waslul ula dilanjut diutamakan. Lanjut diutamakan. Baik, kita contohkan dalam surah An-Naba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Itu boleh berhenti, tapi oke, dengarkan dulu. Kita tulis dulu biar tidak salah paham. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa.
Nih. Nah, di sini ada sholat kecil. Lanjut, la yatakallamun. Surah An-Naba. Oke, dengarkan ya. Ini namanya shad lam dengan alif maksoroh. Waslul ula. Lanjut diutamakan, tetapi wakaf diperbolehkan. Jangan salah paham. Jangan mentang-mentang lanjut diutamakan, tapi wakaf tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan wakaf hanya lam alif. Selebihnya pada konteks waslul ula diperbolehkan untuk berhenti, tetapi lebih diutamakannya untuk lanjut atau mewasolkan. Misalkan, ini kan lumayan panjang ya Pak, lumayan panjang dan nggak semuanya bisa sampai kepada akhir kalimat. Makanya di sini diadakan wakaf tanda. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man. Berhenti. Capek. Makanya di sini ada waqaf. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Atau berhenti. Wal malaikat, supaya apa? Supaya kita dapat keutamaan wasalnya. Dapat dipahami? Supaya kita bisa dapat fadilah wasalnya, makanya kita wasalkan sampai sini. Wal malaikat, misalkan gini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Karena kita tahu kalau nafas kita dipaksakan sampai akhir nggak kuat, makanya kita berhenti di sini. Supaya apa? Supaya kita dapat fadilah keutamaan dari waslul ula ini. Nggak berhenti di sini. Tapi tidak dilanjutkan dari sini. Yang saya bilang sempurnakan maknanya. Maka kita ulang dari sini. Wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba, dan seterusnya. Jadi sholat ini diutamakan lanjut, tapi tidak apa-apa berhenti. Sudah ada muadzin? Belum? Kita lanjut sedikit lagi. Yang tadi saya bilang supaya seandainya lebih sempurna dari situ ya lebih sempurna dari sini. Kalaupun misalkan dari sini nanti khawatir tujuan daripada ayat tersebut nggak sampai. Misalkan siapa yang tidak berbicara, ini kan artinya la yatakallamun, siapa? Nah, maka di sini dijelaskan wal malaikatu saffan, maka fa'ilnya ada, objeknya ada, fi'ilnya ada. Maksud saya ini karena sebelumnya sudah ada tanda Ya, ada tanda solehnya boleh. Tapi karena itu kan nggak ada tanda waktu ulang. Oke. Jadi gini. Setiap cetakan Al-Quran itu beda-beda tandanya. Di Al-Quran saya itu jarang ada tanda wakaf. Kayak jim, mungkin di Al-Quran Bapak itu jim banyak kalau Bapak temukan. Tapi di Al-Quran ini Mushaf Madinah jarang sekali. Makanya wakaf ini bersifat ikhtilaf. Ya, tapi kan ini maksudnya Ustaz Irfan itu kalau baca ayat ini selalu soffan la yatakallamu, la yatakallamu. Ya. Ya, baik. Nah, itu yang menurut saya. Kan gitu. Baik. Nah, di sini nggak ada. Tadi jelas, saya nggak tahu kalau ada yang lain ya. Saya baca di rumah, nggak ada wasul pula di situ. Insyaallah kita akan sedikit menyempurnakan. Ya Ibu, silakan.
Kedengeran? Gimana Bu? Ya. Ya. Yang sebelumnya ya. Oke. Ya. Ya, betul. 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 Ya. Harus dipantau terus. Terima kasih Bu. Baik. Tadi ada pertanyaan bahwa di dalam surah Al-Mu'minun antara akhir ayat kelima dan awal ayat ke-6 itu berkaitan. Ayat ke-6-nya bunyinya illa ala, kecuali illa ala azwajim. Kan itu ada kaitannya pada ayat sebelumnya. Ya kan maknanya. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa pada akhir ayat itu adalah waqaf hasan yang ketika maknanya masih ada kaitannya tidak harus diulang. Kemudian ibu nanya, terus Ustaz, baiknya gimana Ustaz? Mau kita lanjut atau kita berhenti di ayat kelima itu? Ya kan? Yang pertama jawabannya bisa dijadikan waqaf jaiz. Karena kenapa? Dia pertama jadi waqaf hasan, boleh berhenti pada akhir ayat kelima dan boleh juga dilanjut. Kalau kita sanggup nafasnya untuk dilanjut, maka sempurnakan maknanya. Tapi kalau misalkan nggak dilanjut pun nggak apa-apa karena masuk kepada waqaf hasan dan dia jaiz, boleh dua-duanya, boleh berhenti dan boleh lanjut. Seperti itu. Iya. Kalau kuat boleh lanjut, menyempurnakan maknanya. Kalau nggak kuat, maka itu jadi waqaf hasan di setiap akhir ayat. Iya, betul. Jelas Ibu? Kalau nggak kuat, berabe. Kalau dilanjut kuat nggak apa-apa. Kalau nggak kuat, susah. Makanya para ulama qurra, para ulama qiraat itu mengatakan bahwa setiap akhir ayat dijadikan waqaf hasan supaya memudahkan orang-orang yang tidak mumpuni dalam nafasnya itu loh. Maka itu sebagai hujjah seperti itu. Dan satu lagi, waqaf ini sifatnya ikhtilaf, bukan wajib dan bukan haram. Jadi jangan sampai kita mengharamkan, misalkan ada imam yang alaihim yang pertama berhenti, jangan sampai kita menyalahkan. Karena ini adalah bagian daripada khilafnya para ulama. Coba kita lihat di Saudi. Di Saudi itu alaihim yang pertama berhentinya. Karena mungkin ngambil sanad ilmuannya itu berbeda. Kalau kita di Indonesia mayoritas kita ngambilnya dari qiraat Imam Hafs an Asim. Ada 7 qiraat. Yang nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu suka mendengarkan perlombaan-perlombaan, namanya perlombaan qiraat, ada yang bacanya wadduha. Nah, itu masuk dan dia sanadnya bersambung kepada Rasul. Kalau misalkan kita menelusuri historinya, sejarahnya itu nyambung kepada zaman Nabi, kepada Nabi SAW. Agar apa? Memudahkan. Karena antara logat orang Indonesia dengan orang Arab berbeda, orang Suriah dengan orang Mesir berbeda, orang Libya dengan orang Lebanon berbeda, dan lain sebagainya. Sama orang Indonesia aja berbeda. Betul. Orang Jawa dengan orang Sunda berbeda. Orang Jawa berbeda. Enggak lagi. Baik. Baik, kita cukupkan sampai poin keempat. Insya Allah besok ada pertemuan setelahnya. Kita akan lanjut poin kelima sambil kita murojaah apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.